Oke, selamat datang rekan-rekan di pertemuan keempat atau video keempat ya di mata kuliah struktur data. Masih bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Universitas Terbuka. Oke, di video keempat ini kita akan membahas tentang stack dan queue. Sebelumnya udah dibahas sedikit sih, karena dipakai di tipe data array ya. Tapi di sini kita akan bahas lebih dalam lagi dan kita coba praktek lebih jauh lagi tentang stack dan queue ini. Ya, kita mulai saja. Ini referensi masih sama dari sebelumnya. Oke, ini kita masuk ke stack dulu ya. Pengertian stack itu dalam struktur data adalah tumpukan data yang dalam proses memasukkan dan mengeluarkan datanya menggunakan konsep LIFO atau last in, first out stack ya. Contoh-contohnya adalah tumpukan baki, tumpukan uang logam, tumpukan kotak sepatu, tumpukan baju. Jadi semua stack itu adalah tumpukan. Ketika kita masukin datanya adalah satu di bawah, dua ditimpa di atasnya, tiga, empat, lima gitu ya. Dan kalau ingin mengeluarkannya maka yang atas dulu harus keluar. Jadi satu, dua, tiga, empat. Yang keluar adalah empat dulu, baru tiga, baru dua, baru satu. Itu konsep tumpukan atau stack. Semua tumpukan atau itu bisa disebut stack gitu. Jadi menumpuknya ke atas gitu ya, stack. Dan perlu ditekankan adalah konsepnya last in first out. Yang terakhir masuk itu yang pertama keluar. Jadi ketika 1 2 3 4 tadi, maka yang 4 yang duluan bisa keluar. Itu konsep yang stack ya. Nah, ini kedua, kita lanjut ya. Yang kedua adalah konsepnya stack dalam array-nya. Jadi ketika kita punya kosong nih, empty stack ya, stack yang kosong dalam sebuah array, tadi saya sebutkan masuk data 1, masuk data 2, masuk data 3 gitu ya. Tapi yang keluar keduluan adalah yang ketiga, karena konsepnya tumpukan atau ini dalam gelas gitu ya. Jadi kita nggak bisa keluarin yang satu dulu nih, kalau sebelum yang tiga keluar. Kalau dalam pemrograman, memasukkan data tuh dengan push ya. Push. Push data lagi, push data lagi. Ketika keluar itu di pop. Tapi yang namanya tumpukan, jadi harus yang terakhir dulu nih yang keluarnya. Jadi 1, 2 masih belum bisa keluar sebelum yang 3 keluar. Itu konsepnya stack dalam array data ya, atau imajiner dalam pemrogramannya itu seperti ini. Kita lanjut. Nah, ini dalam bahasa pemrograman Java seperti ini menggunakan linked list. Itu udah kita bahas sebelumnya di video ketiga, tapi kita bahas lagi. Jadi kalau kita punya linked list kosong nih dengan nama list data kita satu gitu ya. Kita push data satu, push lagi dua, push lagi tiga, push 4, push 5. Ketika kita print, nah jadinya 5, 4, 3, 2, 1. Satu ada di belakang gitu ya. Ini 5 ada di depan. Kita pop nih atau dikeluarin, maka yang keluar duluan adalah yang di depan nih. 5 keluar, 4 keluar, 3 keluar, maka menyisakan 2 dan 1. Ini konsepnya stack ya. Jadi tumpukan itu seperti ini konsep dalam bahasa Java. Cukup mudah sebenarnya, cuman kalau kita imajinasikan gitu ya, seperti ini dalam kehidupan sehari-hari, seperti ini dalam ruangan datanya, bahasa pemrogramannya adalah seperti ini. Nanti kita coba di NetBeans ya. Oke, lalu, nah ini data kedua, atau struktur data kedua adalah queue atau antrian. Jadi queue dalam struktur data adalah antrian data yang dalam proses memasukkan dan mengeluarkan datanya menggunakan konsep FIFO atau first in, first out. Contohnya ya antrian, semua jenis antrian itu FIFO atau queue. Ini contoh mungkin antrian di tiket ya, yang pertama kali masuk orang warna biru ya, maka dia yang dilayani duluan dan dia yang keluar duluan. Di pom bensin pun sama, kendaraan yang masuk pertama kali di pom bensin akan dilayani duluan dan keluar duluan.
Antrian apa lagi? Ya semua jenis antrian, tiket, ya, masuk ke dalam stadion seperti itu. Yang pertama kali duluan datang, maka yang pertama kali keluar. Itu konsep queue atau antrian. Nah, dalam arraynya seperti apa? Seperti ini. Kalau tadi itu bentuknya kayak apa ya? Kayak jar ya atau apa gelas gitu ya. Tapi kalau ini seperti lorong aja gitu. Ketika yang pertama duluan adalah 31, lalu ada C, ada A, 3, 12B gitu ya. Maka yang keluar duluan ini bisa jadi 31 duluan. Kayak gitu. Jadi konsepnya seperti antrean lorong seperti itu. Maka yang masuk pertama dia masuk keluar jadi ada dua lubang gitu ya. Kalau queue tuh, kalau antrian tuh ada dua lubang, lubang masuk dan lubang keluar gitu. Tidak seperti stuck yang lubangnya mungkin satu dari atas saja. Tapi kalau queue atau antrian lubangnya dua, pintu masuk di sini dan pintu masuk keluar di sana. Itu konsepnya queue. Nah, kalau dari bahasa Javanya seperti ini. Kalau tadi itu ada linked list, ini kalau antrian atau queuing itu pakai array list. Jadi ya, list ini nama variabelnya, tipe datanya sorry, nama variabelnya list data kita 2, new array list. Nah, kita masukin data ini, 1 masuk, 2, 3, 4, 5 gitu ya, masukin. Lalu kita print, nah jadi 1 tetap di depan gitu ya. 2, 3, 4, 5. Jadi 1 tetap di depan, 2 itu mengikuti di belakang kalau kita pakai array list ini ya, atau pakai queuing ini. Ketika kita remove, maka yang di remove adalah yang pertama. Yang 1, 2, 3 itu di remove. Dan nyisa 4, 5. Tidak seperti kalau tadi pakai stack yang 5, 4, 3 ini yang keluar nih. Menyisakan 1, 2. Sedangkan di queuing, yang depan nih 1, 2, 3, 4 nya. Yang keluar, sedang 1, 2, 3 nya keluar, 4, 5 tersisa. Gitu. Kita coba di NetBeans dulu ya. Nah ini saya udah bikin file baru namanya praktek array stack queue. Nah ini yang stack tadi seperti ini menggunakan linked list, sedangkan yang queuing menggunakan array list. Kita masukin data 1, 2, 3, 4, maka 1 jadinya di belakang, 2, 3, 4, 5. Ketika kita masukin data baru, misalkan list data kita 1 dot push, misalkan 6 ya, titik koma jangan lupa. Kita jalankan, 6 ada di pertama gitu. Jadi karena sistemnya tumpukan, maka 1 di belakang dan yang baru ada di depan. Kita hapus 3 data, maka yang dihapus adalah data-data yang 6, 5, 4, menyisakan 3, 2, 1. Seperti itu. Sedangkan array list, kita bisa masukin misalnya data kita di depan nih. Kita masukin list data kita 2.add ya. Kalau tadi itu pakai push dan pop, kalau stack tuh, tapi kalau queue tuh pakai add dan remove ya. Kita masukin 0 deh. Maka seharusnya 0 ini adalah kita jalankan lagi ya. Nah ini, 0 tetap di depan gitu ya. Karena sistemnya adalah antrian, 0 harus di depan. 1, 2, 3, 4, 5. Ketika kita remove, maka yang di remove adalah 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5 tersisa. Itu konsepnya antrian seperti itu. Kalau konsepnya stack ya berarti berujung di akhir gitu ya. Tapi kalau ini antrian, datanya lurus seperti itu. Oke, mungkin sekian sih konsep materi tentang stack dan queue. Cukup sederhana tentang ini karena sudah habisnya di pertemuan ketiga sebelumnya ya. Habis tentang tipe datanya cukup banyak. Tapi untuk antrian dan tumpukan ini hanya segini aja materinya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang nanti penggunaan data. Kita mau menggunakan mana nih tipe data yang tumpukan atau antrian. Oke, saya akhiri aja video keempat ini, pertemuan keempat. Kita bertemu di pertemuan berikutnya, video berikutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih.